Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mring Sagung Dumadi. Salam jumpa bersama saya Didik Supriyadi. Saya kali ini akan menyampaikan tips-tips mengenai teknis dasar menjadi Panoto Coro. Apa itu Panoto Coro? Panoto Coro adalah Master of Ceremony atau MC atau pembawa acara berbahasa Jawa. Dan kali ini kita akan menyampaikan teknis Panoto Coro dalam pernikahan. Teknis menjadi Panoto Coro sangat mudah. Kemampuan yang akan dilatih meliputi 1. Atur-atur atau hal yang akan disampaikan sebagai pengantar di dalam membawakan acara. Yang kedua adalah pocapan. Pocapan adalah istilah dari saya sendiri untuk mengidentifikasi teknis menyampaikan suatu acara dengan gaya yang berbeda. Gaya ini tanpa iringan musik. Dan sifat isian yang ada di dalamnya adalah isian-isian mengenai hal yang akan disampaikan dan hal yang akan terjadi pada saat akan menyampaikan suatu rangkaian acara. Yang ketiga adalah condro. Seperti halnya pocapan, condro ini bermaksud untuk menarasikan suatu kejadian yang akan dilakukan oleh orang yang akan memperagakan. Misalnya seorang manten yang akan melakukan tradisi-tradisi tertentu di Jawa, misalnya panggih, maka perlu condro atau deskripsi yang di dalamnya mengandung perjalanan cerita atau narasi suatu adat. Yang ketiga adalah tembang. Tembang dalam hal Jawa adalah puisi yang dilakukan tanpa metrum atau batasan ketukan, sehingga nanti mampu digunakan untuk membuat variasi di dalam menarasikan suatu hal yang ada dalam suatu pernikahan maupun adat-adat Jawa yang lain. Tentu saja yang menggunakan jasa Panoto Coro atau seseorang yang menjadi MC berbahasa Jawa di suatu acara Jawa. Teman-teman, mengupas yang pertama yaitu atur-atur. Atur-atur, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah suatu pengantar dalam acara. Contohnya semacam ini. Para kadang kakung miwah putri ingkang tansah sinugata ing pakurmatan, lampah adicara salajengipun inggih menika Pambagya Harja Wilujeng. Pambagya Harja ingkang badhe dipun andharaken dening panjenenganipun Bapak Adit kasumanggaaken. Ada unen-unen yang lain, misalnya untuk memberikan suatu ucapan terima kasih untuk serangkaian acara yang sudah dilakukan. Contohnya, ngaturaken gunging panuwun katur dumateng panjenenganipun Bapak Adit ingkang sampun paring sabda pangandikan Pambagya Harja Wilujeng. Kanthi mekaten katur panjenenganipun mugia kesdu pinarak wonten papan panggenan pinanci. Jadi untuk gaya maupun teknis pengucapan boleh fleksibel. Misalnya, katur dumateng panjenenganipun Bapak Adit kasumanggaaken pinarak wonten papan panggenan pinanci. Misalnya itu untuk cewek atau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sebaiknya lebih gagah. Dan selanjutnya ada pocapan, teman-teman.
Pocapan adalah deskripsi atau pengantar tentang serangkaian hal yang akan terjadi. Misalnya seperti ini. Sampun wancinipun Sri penganten kekalih kapanggihaken kanthi tata cara adat Surakarta Hadiningrat. Pramila daya-daya katur dumateng para kadang, mugiya siyaga ing diri, sawega ing gati. Inilah pocapan. Hal itu digunakan untuk mengantarkan acara. Contoh, kalau bukan acara, misalnya ingin menyampaikan suatu hal, gending misalnya, akan menyebutkan iringan yang akan digunakan dalam acara itu. Misalnya ada suatu kejadian panggih atau adat panggih, namun akan meminta iringan, misalnya ada gending kodok ngorek. Itu diberikan pocapan semacam ini. Kinarya lampahipun Sri penganten kapanggihaken dening Sang Juru Sumbaga Kalamunta Cinandra kadya cantaka kang lelomban ing marih. Inilah contoh pocapan, teman-teman. Jadi panatacara memberikan sasmita atau apa istilah sasmita ini adalah suatu tanda tersirat yang digunakan untuk menamai suatu gending tadi. Yayah cantaka kang lelomban ing warih digunakan untuk meminta iringan gending atau musik gending kodok ngorek. Inilah pocapan. Kira-kira sudah jelas, teman-teman? Kalau belum jelas, coba tulis komentar ada di bawah ini dan saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu komentar yang berisi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ada juga kemampuan untuk menyampaikan condro. Condro adalah narasi dari suatu kejadian yang dialami oleh para peraga. Contohnya semacam ini. Ada pengantin berdua, panggih penganten atau temon penganten, atau adat bertemunya pengantin dalam budaya Jawa dinamakan panggih atau temon. Di sana pengantin sudah siap menggunakan gantal atau suruh yang sudah diikat seperti yang ada di gambar ini nanti. Dan panatacara memberikan narasi atau condro. Contohnya, Amawi Gnamastu Namasidi Sinidadira Sang Murbengrat kang mangliputi sarate dene ulun mangayun makir tiari kanang palupi rahayu sagung dumadi rahayu mring sagung dumadi. Sapa temon tunggal Sri penganten kekalih ingkang sampun nyawiji ing galih badhe kalampahi adat balangan gantal ingkang tinemu rose kalamunta ginigit samya raosipun nanging kepara yen ta tinulat benten wujudipun. Puter puji kunjuk mring padane Gusti ingkang Maha Agung. Inggih dat ingkang wenang hamurba datan wenang kapurba. Ingkang wenang hamasesa datan wenang kawisesa. Trajulampahing Sri penganten kekalih anggenipun ngalampahi adat lupiya kawiwitan ambalang gantal. Tinemu rose kalajengaken pidak antiga wiji sejati.
antiga mawa cahya, tegesipun Sri penganten kekalih bakal inugrahani wiji sejati jumbuhipun putra ingkang saged angayemi miwah angayomi bakal tiang sepuhipun. Tadi sudah didengarkan bahwa condro adalah suatu ucapan naratif yang diiringi musik tadi. Iya benar. Jadi diiringi musik. Ini perbedaan dengan hal-hal lain yang saya sebutkan tadi. Kalau unen-unen belum tentu menggunakan iringan musik. Bisa menggunakan iringan musik atau tidak. Kalau pocapan tidak usah memakai iringan musik. Tapi kalau condro perlu iringan musik. Dan yang terakhir teman-teman adalah narasi atau deskripsi dalam wujud puisi yang dilakukan. Kalau seorang panatocoro dasar boleh menghafalkan suatu tembang tertentu. Contohnya kita berikan saja tembang yang sering digunakan panatocoro adalah tembang Asmorodono. Contohnya semacam ini. Bisa dilihat teksnya. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa hamung ngati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kalangkung tan kena tinambak arta. Teman-teman, inilah teknis dasar menjadi panatocoro. Ingat tadi ada 4 hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah 1. Atur-atur. Yang kedua adalah pocapan. Yang ketiga adalah condro. Dan yang terakhir adalah tembang. Untuk materi yang saya sampaikan dan seluruhnya gelondongan mengenai panggih penganten akan saya sampaikan pada kolom deskripsi di bawah. Bagi teman-teman yang akan belajar, tunggu season berikutnya mengenai fungsi dan kejelasan dari 4 hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, salam sehat, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Mring Sagung Dumadi.